pemirsa, di tengah riuhnya Hari Buruh, sebuah keputusan besar telah lahir. Bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang kemanusiaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebuah pesan ditegaskan bahwa tak ada lagi pekerjaan yang kecil, tak ada perjuangan yang sia-sia, dan setiap tangan yang bekerja layak untuk dihormati, layak untuk dilindungi, dan layak untuk dimuliakan. Pagi itu Jakarta belum sepenuhnya terjaga. Namun langkah-langkah perjuangan sudah memenuhi jalanan. Di kawasan Monumen Nasional, lautan manusia berkumpul, membawa suara yang selama ini sering tidak terdengar. Mereka bukan hanya buruh pabrik dan pekerja formal. Di antara mereka, ada sosok-sosok yang bekerja dalam diam, pekerja rumah tangga. Hari itu sejarah ditulis, dan di tengah ribuan harapan, Presiden Prabowo Subianto berdiri membawa sebuah kabar yang telah ditunggu puluhan tahun. Selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga hidup dalam ruang abu-abu. Bekerja dari pagi hingga malam, mengurus rumah, menjaga anak, namun tanpa kepastian hukum. Tidak ada standar upah yang jelas, tidak ada perlindungan yang pasti. Padahal, mereka adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun, suara mereka seringkali tidak terdengar, hingga akhirnya momentum itu tiba. Di atas panggung peringatan Hari Buruh, di hadapan ratusan ribu pekerja, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu pernyataan penting. Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Bahkan selama Republik berdiri, belum pernah ada undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Suasana berubah. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya sebuah regulasi. Namun bagi jutaan pekerja rumah tangga, ini adalah pengakuan. Ini adalah perlindungan dan martabat. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan kondisi yang selama ini terjadi. Sebuah kalimat yang menutup puluhan tahun ketidakpastian. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga belum pernah ada. Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa tidak jelas. Sekarang pertama kali dalam sejarah NKRI kita sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bukan sekedar kebijakan. Ini adalah perubahan cara pandang, bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan memiliki martabat. Bahwa mereka yang bekerja di balik pintu rumah juga berhak atas perlindungan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penghormatan yang dalam. Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya terharu. Saya diundang di tengah-tengah saudara-saudara. Karena saya menyadari, saya merasakan, dan saya menghormati perjuangan saudara-saudara. Seorang yang bekerja dengan
badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya adalah seorang yang mulia, seorang bekerja dengan halal, seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari seorang yang bekerja dengan jujur. Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat, banyak yang semakin nggak jelas. Kalimat itu sederhana namun penuh makna. Karena di dalamnya ada pengakuan, ada penghormatan, dan ada keberpihakan. Dalam 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu arah yang jelas berpihak kepada rakyat. Khususnya mereka yang selama ini berada di lapisan paling rentan. Pengesahan undang-undang ini menjadi simbol bahwa negara tidak lagi diam. Negara hadir, melindungi, mengakui, dan lebih dari itu, negara memuliakan. Kini sebuah babak baru dimulai. Bagi pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, harapan itu menjadi nyata. Hak-hak mereka diakui, perlindungan mulai ditegakkan, dan masa depan tak lagi seabu dulu. Di tengah riuhnya Hari Buruh, sebuah keputusan besar telah lahir. Bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang kemanusiaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebuah pesan ditegaskan. Bahwa tidak ada pekerja yang kecil, tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan setiap tangan yang bekerja layak dihormati, layak dilindungi, dan layak dimuliakan. Indonesia sedang berubah. Dan pemirsa, itulah tadi rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Jendela Istana. Terus saksikan program ini esok hari di jam yang sama tentunya di channel Garuda TV. Saya Jimmy Darusman pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.